Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semuanya, siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 1 Indonesia yang berbahagia. Semoga kalian dalam keadaan sehat, walafiat, tidak kurang apa-apa, tidak kurang suatu apa. Pada pertemuan yang lalu, Bapak sudah memberikan prolog ya, tentang kerajaan-kerajaan maritim yang pernah ada di Nusantara. Negara-negara maritim yang ada di Nusantara, terutama kerajaan-kerajaan pada masa Hindu Buddha. Nah, kemarin juga kalian sudah mengerjakan tugas untuk melakukan literasi terhadap kerajaan-kerajaan yang bercorak maritim pada masa Hindu Buddha Nusantara. Nah, hasil kalian ya sudah lihat, ya, saya baca, saya nilai. Nah, kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Bapak akan memberikan penegasan ya, terhadap hasil kerja kalian kemarin. Bila dari pengertiannya, maritim dalam bahasa Latin adalah maritim atau mar, artinya laut. Dalam kamus Oxford ini disebut dengan connecting to sea or ship, near the sea, laut dan dekat laut. Dalam kamus besar bahasa Indonesia sering diartikan sebagai berkenaan dengan laut, pelayaran dan perdagangan di laut. Sejarah mencatat dari masa-masa praksara bahwa masyarakat Indonesia itu, masyarakat di Nusantara itu, mereka memiliki kemampuan berlayar. Banyak bukti-bukti yang ditinggalkan. Di Maluku juga ada. Kemudian yang dekat dengan kita barangkali ada di relief Candi Borobudur. Oke, siapa yang pernah ke Candi Borobudur? Semuanya? Oh, ada yang belum pernah. Kenapa kok belum pernah? Bukankah dulu di SD kalian pikniknya ke Candi Borobudur? Oh, ke Prambanan. Boleh. Cuman bedanya kalau Borobudur itu peninggalan budaya Buddha, dan kalau Prambanan peninggalan budaya Hindu. Nah, relief tentang masyarakat kita pada masa lampau, bahwa masyarakat kita adalah pelaut, yang mengarungi samudera luas, jauh dari tempat tinggalnya semula. Kalian bisa lihat di Candi Borobudur. Ini beberapa relief-relief yang ditemui di Candi Borobudur. Nah, kalau di Borobudur itu ada suatu tempat yang namanya Museum Samudra Raksa. Karena ada miniatur kapal seperti ini. Ya, kalau yang belum pernah mungkin suatu saat kalian bisa rekreasi sambil belajar. Harus rombongan sendiri juga bisa. Ini juga di gambar-gambar kapal yang tergambar di dinding-dinding sana. Nah, ini kapal perahu layar, ini perahu kano. Dan ini sebagian masyarakat kita masih pakai sampai sekarang. Oke, lanjut anak-anak, atau selesai sampai sini? Lanjut ke polisi. Ya apa aja ya. Oke, karena ini belajarnya di rumah, boleh kok kalian sambil ngopi, sambil ngeteh, sambil ngemil. Gitu ya. Boleh, silakan. Nah, kemarin peta ini kalian sudah lihat tentang rute perjalanan, rute perdagangan antara timur dan barat. Ini adalah jalur laut yang cetak biru ini, dengan yang cetak coklat dan cetak kemerahan ini adalah jalur barat. Kemudiannya berbeda, kalau ini rempah-rempah ini
Sedangkan yang jalur darat itu kain, kapur parus, ini yang diperdagangkan komoditi. Kerajaan-kerajaan maritim yang bergerak ini juga di Nusantara. Ini ada kerajaan Kutai, kerajaan Tarumanegara. Kutai ada di mana? Kalimantan Timur. Tarumanegara ada di mana? Oke, ada di Jawa Barat. Sriwijaya ada di mana? Oke, Sumatera, Palembang. Singasari ada di mana? Jawa Timur. Kediri ada di mana? Jawa Timur. Mataram kuno? Iya, tadinya ada di Jawa Tengah, kemudian pindah ke Jawa Timur. Kemudian kerajaan Majapahit. Ini adalah kerajaan-kerajaan yang punya corak maritim dan merupakan kerajaan-kerajaan yang sangat populer sehingga masyarakat kita terkenal dengan masyarakat maritim. Sampai hari ini pun julukan itu, label itu masih melekat pada masyarakat kita. Lanjut kita lihat kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai. Sebenarnya bukti-bukti ya, bukti-bukti bahwa kerajaan itu bernama kerajaan Kutai memang tidak secara eksplisit kita temukan bahwa nama kerajaan ini adalah kerajaan Kutai. Tapi dari bukti-bukti yang ditemukan berupa yupa, ini yupa, itu mirip seperti prasasti. Cuman ini yang dipakai adalah batu utuh kayak menhir itu pada masa itu. Yang itu kemudian ditemukan nama ditemukan di daerah Kutai sekarang. Makanya kemudian kerajaan yang pernah hidup di sana sering disebut dengan nama kerajaan Kutai. Beberapa fakta terkait kerajaan Kutai antara lain keberadaan kerajaan Kutai dipelajari dari penemuan Kutai. Kemudian merupakan kerajaan Hindu atau Buddha pertama di Indonesia. Jadi memang mungkin cukup menarik untuk dibahas. Ya. Karena jalur yang dipakai untuk perjalanan adalah melalui Selat Malaka dan Laut Jawa. Tapi kenapa kerajaan Hindu pertama di Nusantara ini disebut-sebut kerajaan Kutai yang letaknya ada di Kalimantan Timur? Kalian boleh kaji lagi. Kemudian raja-raja terkemuka yang memerintah Kutai yaitu adalah Kudungga, Aswawarman, Kulawarman. Cuma yang sering-sering disebut sebagai Wamsakarta, pendiri dinastinya adalah Aswawarman. Karena nama Kudungga diduga ini adalah nama asli. Belum ada keterpengaruhan dengan budaya India, budaya Hindu. Nah, pemakaian nama Warman ini biasanya dipakai oleh raja-raja India bagian selatan. Kemudian aktivitas ekonomi bergantung pada keberadaan Sungai Mahakam. Sungai Mahakam di jembatannya. Ada yang sudah pernah sampai ke Kalimantan Timur? Belum. Sama, Bapak juga belum pernah. Ingin, tapi belum sampai. Serta kehidupan budaya ditandai dengan pelaksanaan upacara Pratyastoma. Apa ini Pratyastoma? Oke, nanti kalian cari sendiri aja. Pratyastoma itu apa? Kemudian berikutnya adalah Kerajaan Tarumanegara. Ini letak Kerajaan Tarumanegara. Ada di Jawa Barat. Ada di Jawa Barat. Kalau dilihat dari Prasasti Tugu, yang merupakan sumber dari Kerajaan Tarumanegara ini, di sana dituliskan bahwa Raja Purnawarman memerintahkan pembuatan saluran sungai. Akhirnya digunakan disebut dengan sungai dulu untuk membangun saluran dari Komati sampai Candrabaga. Nah, Komati yang kemudian diplesetkan barangkali sekarang disebut dengan Bekasi, Candrabaga, dan disebut dengan Bogor. Jadi
diduga wilayah kerajaan Tarumanegara itu antara Bekasi sampai Bogor. Ini sudah kalian pelajari pada saat kalian kelas 10 tentang sumber-sumber dari kerajaan Tarumanegara ini. Ya, ada Prasasti Ciarudin, Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Jambu, Prasasti Tugu, Prasasti Pasir Awi, Muara Cianten, Prasasti Lebak. Dan juga adanya berita-berita Cina. Kalau ini prasasti merupakan berita dalam negeri, dan Cina berita luar negeri yang memberitakan tentang keberadaan dari kerajaan ini. Oke, detailnya kalian sudah pelajari. Nah, berdasarkan prasasti Ciarudin ini, Gunawarman lah yang membawa Tarumanegara ke puncak kejayaan atau zaman keemasan. Dan yang lain adalah kerajaan Sriwijaya. Nah, ini sangat populer sekali tentang kerajaan Sriwijaya yang berada di wilayah Sumatera. Jadi memang tentang letak kerajaan Sriwijaya agak susah ya kita menduganya. Kenapa? Karena bangunan-bangunan yang dipakai oleh kerajaan Sriwijaya untuk membangun pusat kerajaannya itu diduga bukan berasal atau bukan menggunakan bahan-bahan yang permanen. Sehingga untuk ditelusuri pusatnya ada di mana agak susah. Tapi sementara banyak sumber yang menyebutkan pusat kerajaan Sriwijaya ada di daerah Palembang sekarang. Nah, Sriwijaya merupakan kerajaan Buddha terbesar di dunia. Mencapai masa keemasan pada masa pemerintahan Raja Balaputradewa. Balaputradewa ini salah keturunan dari Mataram kuno. Sriwijaya menguasai aktivitas perekonomian di sekitar Selat Malaka. Tanah Genting Kerak itu ada di Malaysia dan Selat Sunda yang menghubungkan antara Jawa dan Sumatera. Beberapa peninggalan yang dapat ditemukan hingga saat ini antara lain adanya Candi Muara Jambi, Candi Muara Takus, dan Candi Biaro Bahal. Oke, kapan-kapan kita jalan-jalan ke sana. Sriwijaya. Kemudian kerajaan yang bercorak maritim yang lain yang ada di Nusantara ini, yang ada di Indonesia ini adalah Kerajaan Mataram kuno atau Mataram Hindu. Di Mataram dulu kalian kaji ada dua dinasti yang berkuasa. Dinasti Sanjaya yang punya latar belakang beragama Hindu dan dinasti Sailendra yang punya latar belakang budayanya atau agamanya adalah Buddha. Dan dua dinasti ini pernah menyatu dalam satu perkawinan politis pada masa Rakhi Pijatan dan Pramodawardhani. Rakhi Pijatan dari dinasti Sanjaya dan Pramodawardhani berasal dari dinasti Sailendra. Ini menyatu budaya atau dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra di Mataram. Oke, keberadaan dua dinasti ini seperti pada bagian menunjukkan masyarakat Mataram kuno memiliki toleransi. Jadi dinasti Sanjaya itu mereka berpusat di Jawa Tengah bagian utara. Sedangkan dinasti Sailendra itu di Jawa Tengah bagian selatan. Bagian masuk ke wilayah Yogyakarta sekarang. Kondisi tersebut dibuktikan dengan keberadaan beberapa candi berbeda corak di lokasi berdekatan. Sebagai contoh Candi Prambanan yang bercorak Hindu dan Candi Sewu yang bercorak Buddha. Jadi siapa yang pernah ke Prambanan? Itu di sebelah utaranya. Ya. Sebelah utaranya ada Candi Sewu. Ada Candi Sewu. Itu coraknya Buddha. Kalian juga pernah kan, pernah mendengar tentang kisah Roro Jonggrang kan? Pernah belum? Kalau belum, kalian bisa buka YouTube tentang Roro Jonggrang
Nah, Candi Sewu itulah yang dalam kisah itu disebutkan dibuat oleh Ratu Koko dalam waktu semalam. Kurang satu sehingga kemudian Roro Jonggrang menjadi patung. Nah, sekitar abad ke-10 terjadi bencana gunung meletus di Mataram Gunung Merapi yang dimaksud. Dampaknya Mpu Sindok memindahkan pusat kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Dan dia kemudian membentuk dinasti di sana dan mendirikan kerajaan Medang Kamulan. Kemudian yang lain, kerajaan Medang. Sampai Airlangga berkuasa di sana dan mencapai puncak kejayaannya dari kerajaan dari kerajaan Medang ini. Kemudian pada masa Airlangga kerajaan Medang dibagi menjadi dua karena anaknya dua biar tidak berebut, maka kerajaan Medang ini dibagi menjadi dua, di Panjalu dan Jenggala. Tapi ternyata sepeninggal Raja Airlangga, kedua kerajaan tersebut mengalami perang saudara. Dalam perkembangannya, kerajaan Panjalu berhasil mengalahkan kerajaan Jenggala. Ini kalian bisa lihat di kisah Panji. Jadi kisah Panji, cerita Panji kalian bisa baca tentang konflik antara Panjalu dan Jenggala. Nah, kemenangan Panjalu atas Jenggala pada tahun 1052 menandai lahirnya kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Samarawijaya. Nah, Kediri mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Jayabaya. Dia sangat populer, dia ahli nujum, dia ahli sastra, dan banyak ya, ramalan-ramalan Jayabaya ini dipas-paskan dengan kejadian-kejadian pada masa modern. Kalian bisa belajar juga dari Raja Jayabaya ini, bagaimana dia menjadi seorang raja yang bijak, seorang raja yang baik, seorang raja yang melindungi para sastrawan, seorang raja yang melindungi para Brahmana, dan banyak yang dilakukan oleh Jayabaya sehingga kerajaan Kediri ini disebut mencapai puncak kejayaannya pada masa Jayabaya. Nah, pada masa ini wilayah kekuasaan Kediri meliputi seluruh bekas wilayah kerajaan Medang Kamulan. Selain itu, Kediri berhasil menguasai kembali Jenggala. Nah, ini karena menguasai Jenggala, sering disebut dengan Panjalu Jayanti, Panjalu yang selamat, Panjalu yang hebat. Nah, Kediri juga menghasilkan banyak karya sastra. Ini tadi karena Jayabaya sendiri sebagai raja, dia sangat melindungi para sastrawan. Dan dia sendiri juga seorang penulis sastrawan yang memiliki banyak kelebihan dan itu dicatat dalam suatu buku yang sering disebut dengan Kitab Jangka Jayabaya, Kitab Ramalan Jayabaya. Oke, Kediri usai pada masa Dadan Gendis yang dikalahkan oleh Kenarok. Kenarok itu dari Tumapel. Kisah tentang Kenarok suatu saat nanti Bapak akan ceritakan. Kerajaan Singasari didirikan oleh Kenarok pada tahun 1222 Masehi setelah berhasil mengalahkan Sukajaya atau Dadan Gendis. Masa pemerintahan Kenarok diwarnai dengan intrik politik secara berturut-turut. Penguasa Singasari yaitu Kenarok kemudian digantikan oleh anaknya yaitu Anusapati. Anusapati itu sebenarnya anak biologisnya dari Sunggulangetung yang menikah dengan Kendedes. Kendedes lu ya, bukan Kendedes ya. Kendedes itu artinya cantik. Kalian pernah dengar kata-kata pada saat ada resepsi pernikahan itu, pada saat sang putri atau mempelai putri keluar, disebut dengan berjalannya tandas luwes dedes. Tandas luwes dedes
sudah punya cantik. Nggak ada tandes, luwes, tetes itu nggak ada. Nggak ada apa namanya sumber bahasanya. Nah, Kenaro dibunuh oleh Anusapati atau Anusopati. Anusopati dibunuh oleh Toh Jaya, adiknya dari itu yang berbeda. Kemudian Toh Jaya ini dibunuh oleh anaknya Anusapati yaitu Ranggawuni. Atau dia mendapatkan julukan Wisnuwardana. Dan satu-satunya raja dari kerajaan Singasari yang tidak mati terbunuh adalah Wisnuwardana ini atau Ranggawuni. Dan sebelum dia mengakhiri hidupnya atau sebelum dia meninggal, dia menjadi pendeta terlebih dahulu. Dia bertapa dan mengangkat anaknya yaitu Kertanegara menjadi dua raja atau raja muda. Dan Kertanegara ini adalah raja terakhir dari kerajaan Singasari. Nah, kerajaan Singasari mencapai puncak mudanya pada masa pemerintahan Kertanegara. Raja Kertanegara naik tahta pada tahun 1266 Masehi. Pada masa pemerintahan Kertanegara berusaha memperluas wilayah kerajaan Singasari menjadi luas Jawa dengan gagasan Cakrawala Mandala. Pada tahun 1275 Masehi, Kertanegara mengirim pasukan ke wilayah Sumatera yang dikenal dengan ekspedisi Pamalayu. Masa pemerintahan Kertanegara juga menandai keruntuhan kerajaan Singasari. Dan kemudian lanjut dari kerajaan Singasari ini adalah kerajaan Majapahit. Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya, menantu Raja Kertanegara dari Singasari. Dia memperistri 4 anak dari Raja Kertanegara. Siapa saja namanya? Kalian cari. Literasi. 4 anak Raja Kertanegara yang kemudian dipilih oleh Raden Wijaya. Nah, Raden Wijaya inilah pendiri kerajaan Majapahit. Kota di samping ini merupakan wilayah kerajaan Majapahit pada masa kejayaan. Masa kejayaan Majapahit dicapai pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Dalam kitab Negara Kertagama dijelaskan bahwa pada tahun 1357 Masehi, hampir seluruh wilayah Nusantara berhasil disatukan oleh Gajah Mada. Gajah Mada itu siapa? Kaki dari Hayam Wuruk. Jadi antara Gajah Mada dan Hayam Wuruk pada saat menguasai kerajaan Majapahit ini, seluruh wilayah Nusantara hampir dapat dikuasai. Bahkan, ya, kalau kalian tahu ada Sarawak, ada Sabah, belum masuk juga dalam wilayah kerajaan Majapahit. Filipina bagian selatan dan wilayah Malaysia itu juga masuk. Semenanjung Malaya ini masuk wilayah kerajaan Majapahit. Mungkin malah bahkan wilayahnya lebih luas dibandingkan dengan wilayah Indonesia. Oke, anak-anak, ya itu ulasan ya, untuk mempertegas kalian kemarin melakukan literasi, kemudian kalian kirim hasil literasi kalian ke Bapak melalui Microsoft Teams. Mungkin ada 1-2 anak yang belum mengirimkan, apa Bapak akan dulu aja. Jadi kasih tahu saja kalau mau mengirimkan lewat Teams, kalau tidak dibatasi waktunya, ya mungkin kalian tidak bisa mengirimkan. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita. Semoga kalian tetap sehat, semangat di masa pandemi ini, dan kita berharap ini segera usai sehingga kita bisa ketemu di kelas-kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.